Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1175 yang berjudul Nidok. Ditemani dengan cover request yang bertemakan koala, dan koala lagi minum teh dan juga makan daun eukaliptus. Sementara Sabo nengkreng di pohon dan ngurusi anak-anak dari anaknya koala. Apakah itu foreshadow? Nah, di awal chapter atau di halaman pertama, Sanji dengan diabel jambenya ngebakar akar-akar duri yang melilit tubuh Robin-chan. Dan itu ya benar-benar berhasil ngebebaskan Robin yang sedari tadi keikat oleh hal itu. Dan hal itu juga di panel berikutnya membuat Nami sangat senang melihat akhirnya Robin baik-baik saja. Lalu baik Nami maupun Robin berterima kasih kepada Sanji dan juga berkata kepada Sanji, seperti yang keduga darimu Sanji-kun. Tapi menariknya di sini adalah Sanji tidak joget ataupun bertingkah aneh lainnya. Di sini Sanji hanya diam dengan dialog titik-titik. Sementara Jinbe di sana, Jinbe langsung berkata, jadi akar-akar itu lemah dengan api atau panas. Ya, kita akhirnya selamat. Tapi di panel berikutnya, Sanji yang dari tadi diam ternyata dia merasakan hawa aneh. Bersamaan pula dengan Robin yang berkata kalau ini bukan waktunya untuk selebrasi. Dan ucapan Robin tadi itu diteruskan Sanji yang berkata dengan wajah yang serius, kau benar Robin-chan, Haki ini, kerusuhan perang ini. Lalu di halaman berikutnya, rombongan Sanji ini melihat ke arah depan mereka dipenuhi dengan aksi monster-monster dan makhluk aneh lainnya. Kemudian scene beralih ke tempatnya Jarul di desa barat. Kita melihat bahwa orang-orang seperti Ruth ataupun orang tua daripada anak-anak serta anak-anak yang disandera sebelumnya itu ada di depan Jarul saat ini, di mana Loki telah membawa mereka ke tempat itu. Tapi di sana ya ada Giant yang bilang kepada Loki, "Oi Loki, desa ini berbahaya, bawa anak-anak itu ke tempat yang lebih aman." Tapi Loki menjawab, "Seolah aku peduli, aku cuma menurunkan mereka. Mereka sendiri yang naik ke atas punggungku. Sekarang kalian semua cepat turun dariku." Kemudian ya, Jarul membuat pengumuman ke seluruh Elbaf. Pengumuman untuk seluruh Elbaf, semua anak-anak sudah selamat, tidak ada lagi sandra. Dan Nami yang mendengarnya di sana berkata, syukurlah. Serta pula para giant di sana yang mendengarnya juga berkata, baiklah. Dan kemudian kita melihat Luffy di sana yang ukurannya giant ya di atas kepalanya Loki melihat Zoro di desa barat itu, di mana Luffy menyapa Zoro dengan tangannya yang melambai di sana dan berkata, ha, itu Zoro, oi. Dan Zoro menoleh ke arah Luffy dan juga berkata, telat, kalian telat, dan naga itu jangan bilang. Dan Luffy berkata pula di sana, iya, itu Loki. Karena kau ada di sini, berarti tempat ini aman kan? Lalu Zoro merespon ucapannya Luffy dengan berkata pula, karena kau sekarang jadi giant, sana hancurkan monster-monster yang keluar dari mimpi itu. Mereka lagi bikin kekacauan di seluruh Elbaf. Dan Luffy bilang, baiklah. Tapi di sana ya tiba-tiba Luffy merasakan sesuatu yang aneh. Dan ternyata ada beberapa proyektil tiba-tiba meluncur menuju orang-orang tua di sana. Dan Luffy yang menyadarinya berkata kepada mereka, ada sesuatu yang jatuh dari atas. Lalu di panel berikutnya, Oimo di sana berkata, itu duri, bawa anak-anak masuk ke dalam bangunan. Dan kemudian kita bisa melihat Somber di sana, di mana Somber berkata, percuma saja kalian bajingan. Dan Ruth yang melihatnya panik dan berkata pula, oh tidak, dia mengikuti kita. Dan di sana Somber ya muncul menunggangi 3 duri besar yang saling melilit membentuk ular berkepala 3. Dan Somber berkata pula di sana kemudiannya,
Tidak mungkin kalian masih hidup. Sampah semua. Kembalikan emosiku tadi yang telah kuluapkan. Walaupun ini malah jadi keuntungan bagiku. Kalau bocah-bocah ini masih hidup, berarti misiku bukan kegagalan. Sesuai rencana, kalian semua akan dibawa ke tanah suci. Namun, aku akan memberi pukulan terakhir pada orang tua kalian yang sekarat itu dengan peluncuran duri multi laras. Dimana kemudiannya kita melihat ya ular duri berkepala 3 tadi membuka moncong mereka dan memperlihatkan ada semacam cannon yang ada di dalam mulut mereka itu dan tampaknya bersiap menembak. Kemudian menariknya di sana adalah kita melihat bocah-bocah yang masih diikat atau masih ada ikatan duri di tubuh mereka yang transparan itu. Mereka berbaris di depan orang tua atau kerabat mereka dan Kolon berkata di sana, Aku tidak akan membiarkanmu. Kali ini aku akan melindungi ibu. Yang mana ya melihat aksi Kolon tersebut diikuti oleh anak-anak yang lainnya. Aku juga tidak akan membiarkanmu bertindak seenaknya. Dan semua anak-anak kini melindungi orang tua ataupun kerabat mereka. Dan ini membuat Summer berkata, kalian bikin aku terharu, ini luar biasa. Sampai aku tidak peduli lagi dengan misi. Siapa yang harus kubunuh supaya momen ini makin menyentuh. Dan aku tidak akan pernah melupakan wajah kalian yang berani dan bodoh ini. Selamat tinggal. Dan yap, ular duri tadi menembaki dan juga menghujani duri-duri dari mulutnya ke arah tepat ke arah anak-anak di sana yang mencoba menjadi tameng. Dan itu ya membuat Ripley berteriak, "Lari, Kolon, tolong larilah." Tapi Kolon yang berteriak di sana diam di tempat dan berkata, "Tidak, aku akan melindungimu kali ini, ibu." Lalu tiba-tiba sang hero datang. Zoro datang menyelamatkan dan menangkis semua duri dengan pedangnya itu. Dan Luffy ya yang melihatnya berkata, "Seperti dugaan, hebat Zoro, aku percaya padamu." Hahaha. Dan Zoro berkata pula di sana kepada Luffy, "Sudah jelas dan sekarang pergilah sana hancurkan monster-monster itu." Sementara itu ya Summer yang melihat serangan tadinya dihalau bertanya-tanya di sana, siapa barusan itu?" Dan Luffy berkata kepada Summer, "Itu Zoro, kruku, sebaiknya kau ingat dia." Kemudian Luffy melompat dari moncongnya Loki dan Luffy menangkap petir dari langit dengan tangan kirinya, memutar lengannya seperti skru pose teknik rifle, dan kemudian Luffy membentuk bidikan lingkaran dengan tangan kanannya untuk sebagai alat keker yang diarahkannya kepada Summer atau wajahnya Summer. Lalu ya terdengar Luffy berteriak, "Gomu Gomuno," bersama petir yang mengalir di tubuhnya. Yang mana melihat itu Summer panik minta ampun dan berkata, "Apa?" Lalu ya boom, Luffy melepaskan pukulan raksasa berlapis petir dan haki buso haki, dan itu menghantam tepat ke seluruh tubuh Summer, menyetrumnya dengan brutal dan menghancurkan ular durinya dan tubuhnya tercabik-cabik. Dan teknik tadi itu ya disebut Luffy sebagai Gomu Gomu no Down Thor Rival. Dan yap, Summer kesakitan di sana berteriak, dan kita bisa melihat wajahnya hancur secara brutal. Sementara di saat yang sama, duri yang menancap di tubuh anak-anak atau yang melilit tubuh anak-anak itu ya perlahan terlepas dari mereka. Dan para anak-anak di sana sangat kaget dan senang melihat tubuh mereka bisa digerakkan lagi. Kemudian kita juga bisa melihat Ripley yang menyaksikan aksi Luffy di sana berkata, "Akhirnya aku melihatnya, wujud putih Luffy Kun. Dia terlihat seperti Nika. Bagiku dia adalah prajurit pembebasan." Nah, ini menarik ya, sedikit kita potong. Kalau kalian ingat, di chapter yang lalu waktu monster Nika muncul, Ripley sempat berkata di momen tersebut kalau apa-apaan atau dari mana wujud Nikamu itu. Tapi sekarang ketika melihat Luffy, Ripley dengan lantang bilang, "Ini baru Nika." Oke, kembali ke chapter dimana ketika Summer yang tadi hantam Luffy tadi itu, Summer terlentang di udara
Dan ternyata pula Somber mendengar ucapan Ripley tadi itu dan meresponnya dengan mulut yang berdarah. "Nikah, katamu, itu cuma tahayul untuk membodohi anak-anak." Sementara anak-anak juga melihat Nidhogg di sana atau wujud dari Loki dan berkata pula di sana, "Ah, itu Nidhogg. Apakah kita diselamatkan oleh benda itu?" Dan kemudian kita melihat Loki di sana kemudian berkata kepada Luffy, "Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang," sembari menginjak Somber di sana dengan brutal. Dan tentu saja itu membuat Luffy tertawa dan Somber teriak di sana. Kemudian di panel lainnya kita melihat Chopper dan Gaban yang berada di kejauhan ternyata mengamati peristiwa yang terjadi barusan. Dan Chopper bertanya di sana, "Apa itu?" Lalu Gaban berkata, "Aku yakin itu Loki. Ini pertama kalinya aku juga melihatnya." Lalu terjadi flashback di mana Shin berada tepat di kastil Aulus. Setelah pembantaian, terlihat Gaban bertanya kepada Jarul, "Jadi pada dasarnya harta nasional Elbaf adalah..." Dan Jarul berkata kepada Gaban, "Ini adalah buah iblis dan yang terlarang pula, Ryu Nomi, model mythical Zoan Nidhogg. Konon siapapun yang memakannya, mereka akan berubah menjadi bentuk naga terbesar di dunia. Namun ukuran maksimum yang dapat dicapainya sebanding dengan ukuran orang yang memakannya. Dengan kata lainnya, seorang giant dapat mengeluarkan potensi kekuatan buah iblis ini lebih banyak daripada seseorang manusia biasa. Dan seorang giant kuno dapat mengeluarkan lebih banyak lagi potensinya daripada seorang giant. Dan kudengar ketika naga hitam pekat yang menyembur petir itu terbang dalam ukuran maksimumnya, tubuhnya begitu besar sehingga dapat mengubah siang menjadi malam." Min, itu kan hal yang wajar. Tidak, sebagai garis bawah di sini, perbedaannya sangat mutlak jika kita bandingkan dengan naga Momonosuke. Jika naga Momonosuke itu dipengaruhi dengan usia dari usernya. Ketika Momo masih bocah, naga yang muncul adalah naga bocah. Tapi ketika Momonosuke jadi dewasa, naga yang keluar adalah naga dewasa. Artinya perbedaannya ada di sini. Nidhogg itu dipengaruhi oleh ras daripada usernya. Sementara kalau naga Momonosuke atau Kaido itu dipengaruhi dengan usia usernya. Jadi ingat, itu berbeda. Kemudian di sini atau di panel berikutnya, mendengar ucapan Jarul tadi itu, Shanks bertanya pula, apakah mereka menganggap kekuatan itu sangat berbahaya dan memastikan tidak akan ada seorang pun yang pernah memakannya. Tapi Jarul berkata kembali di sana, bukan begitu. Jika seseorang mencoba memakannya, palu penjaga Raknir akan menghalangi mereka. Dan di Elbaf ini ada cerita rakyat tentang seseorang dewa perang, God of War. Dia menggunakan senjata bernama Raknir. Konon dia bisa berubah menjadi naga raksasa dan bertarung dengan Sun God. Dimana saat Jarul menjelaskan hal tersebut, kita bisa melihat ada gambar yang memperhatikan atau memperlihatkan sosok mereka itu. Kita melihat God of War. Kita bisa melihat sepertinya dia giant ya, yang cukup besar, berotot, memiliki janggut berwarna putih, memegang Raknir dan memakai helm tanduk. Tapi perlu dicatat, belum pasti apakah itu hanya helm atau emang tanduk beneran. Dan sosok tersebut menghadapi sosok Sun God yang masih ireng di sini, memegang pedang dan perisai, sosok yang sama seperti yang kita lihat dahulu sebelumnya. Tapi di sini tidak ada awan putih di sekitar lehernya. Dan menariknya di sini adalah kita bisa melihat latar tempat saat God of War dan Sun God ini baku pukul. Latar tempatnya adalah salju atau bahkan beriklim es. Nah, apakah teori yang kita bahas sebelumnya di video ini itu jadi real atau nyata? Ya, untuk saat ini tidak ada kepastian dan kita akan membahasnya lebih detail di next video. Oke, lanjut ke chapter ya, dimana Jarul kembali berkata di sini kalau sosok God of War itu ada pengikut setianya, yaitu Tupai S Ratatoskr. Singkatnya, meskipun tuannya telah meninggal, pelayannya yaitu Ratatoskr telah mengambil alih senjatanya yaitu Raknir dan menunggu kembalinya tuannya. Itulah legendanya. Dan kini
Ragnir telah mengakhiri perlindungannya selama bertahun-tahun dan akhirnya ia telah memilih tuannya lagi, yaitu Loki ya, kita tahu ya. Kemudian scene kembali ke masa kini dan dalam halaman ganda yang sangat epik kita bisa melihat Loki yang dalam wujud naganya tersebut serta ada para petarung dari MMA, mereka pada kocar-kacir dari Loki. Karena kita bisa melihat di sana Loki bersiap menembakkan napas petir yang udah terkumpul di mulutnya. Lalu ya, di panel berikutnya kita bisa melihat Loki meluncurkan serangan ledakan petir yang sangat dahsyat ke arah para MMA dan menghancurkan mereka dengan sangat brutal. Dan teknik itu disebut Loki dengan Thorheim, yang secara harfiah berarti dunia petir. Dan benar, itu sangat epik. Bahkan Imu atau Gungku yang menyaksikan semua ini melihatnya dengan diam dan terpana, dan juga melihat bagaimana Luffy yang ada di atas Nidok dan Rata Stalker di sana. Dan tiba-tiba kemudian adegan beralih ke ruangan bunga di Kastil Pangea tempat Imu yang asli berada. Di sana Imu berkata, "Aku mengerti, Nidok ada di sana kau selama ini." Dan ya, chapter berakhir di sini dengan catatan editor yang berkata sebuah takdir yang saling terkait. Dan ya, minggu depan tidak libur dan menariknya ada cover Color Sprite di chapter mendatang.